warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang twist and create, yaitu manfaat kreativitas melalui produk handmade berupa gantungan kunci dari kawat bulu dan juga buket bunga dari kawat bulu. Nah, di era sekarang, kreativitas bukan hanya menjadi hobi, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Nah, melalui video kali ini, kita akan membahas juga bagaimana proses pembuatannya hingga strategi menentukan harga jual agar produk memiliki nilai ekonomi. Oke, teman-teman. Nah, untuk mengenal produk twist and create, di mana merupakan produk kerajinan tangan yang dibuat menggunakan bahan utama yaitu kawat bulu. Nah, produk yang dihasilkan berupa berbagai macam gantungan kunci, karakter, bunga tulip, hingga buket bunga yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Oke, untuk keunggulan produk handmade seperti setiap hasil karya memiliki ciri khas tersendiri sehingga tidak ada produk yang benar-benar sama. Hal inilah yang membuat konsumen merasa mendapatkan produk yang unik dan eksklusif. Selain berbagai hiasan, produk ini juga dapat dijadikan sebagai hadiah ulang tahun, souvenir, maupun hampers untuk berbagai acara. Oke, selanjutnya, mengapa produk handmade memiliki daya tarik yang tinggi? Oke, ada beberapa alasan mengapa produk handmade semakin diminati masyarakat. Yang pertama, mengikuti tren generasi muda, di mana saat ini banyak anak muda yang lebih menyukai barang yang unik dibandingkan produk massal. Nah, yang kedua, adanya memiliki nilai seni yang tinggi karena dibuat secara manual. Setiap produk memiliki sentuhan kreativitas pembuatannya. Nah, yang ketiga yaitu memiliki nilai seni. Nah, untuk yang ketiga, menjadi bentuk inovasi dalam ekonomi kreatif, produk handmade mampu membuat peluang usaha dengan modal yang relatif kecil tetapi memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, hal inilah yang menyebabkan bisnis kerajinan tangan tersebut bisnis kerajinan tangan terus berkembang, terutama memiliki media sosial dan marketplace. Selanjutnya, formula penciptaan nilai, di mana suatu produk tidak hanya dinilai dari bahan bakunya saja, tetapi nilai sebuah produk terbentuk dari kombinasi antara bahan baku dan kreativitas serta proses pengemasan yang menarik. Nah, misalnya, kawat bulu sebenarnya memiliki harga yang murah, tetapi setelah dibentuk menjadi kreativitas, karakter yang lucu atau bunga yang cantik, dan sehingga dikemas dengan baik, memiliki nilai yang meningkat berkali-kali lipat. Artinya, kreativitas mampu mengubah bahan baku sederhana menjadi produk yang bernilai ekonomi yang tinggi. Melalui praktik pembuatan kerajinan ini, tidak hanya belajar membuat produksi, melainkan lebih dari itu, kita juga melatih berbagai kemampuan seperti kreativitas, ketelitian, kesabaran, kemampuan memecahkan masalah, hingga jiwa kewirausahaan. Nah, semua itu, kemampuan tersebut sangat penting apabila suatu saat ingin membangun suatu usaha yang sendiri. Selanjutnya, persiapan alat dan bahan, di mana sebelum membuat produk ini, tentunya kita perlu menyiapkan alat dan bahannya. Beberapa alat yang digunakan antara lainnya kawat bulu, berbagai warna,
lem tembak, gunting, pita, plastik, dan juga perlengkapan pendukung lainnya. Pemilihan alat yang tepat akan memudahkan suatu proses pembuatan kegus menghasilkan produk yang lebih rapi dan kuat. Selanjutnya kita akan ke proses pembuatan gantungan kunci. Nah, pada tahapan pertama adalah membentuk kawat bulu sesuai dengan desain yang diinginkan. Nah, setelah bentuk dasar selesai dibuat, nah bagian-bagian tersebut disusun menjadi karakter dengan lem tembak. Selanjutnya dipasangkan ring gantungan kunci. Nah, tahap berikutnya adalah menambahkan berbagai hiasan seperti bunga kecil, pita, atau aksesoris lainnya agar tampilan lebih menarik saat hasil akhir. Nah, di mana pastikan setiap bagian sudah terpasang dengan baik sehingga produk siap digunakan ataupun dijual. Dalam proses ini dibutuhkan ketelitian karena sedikit kesalahan pada bentuk akan mempengaruhi hasil akhir produk. Selain gantungan kunci, produk lainnya adalah single bouquet tulip, di mana tahapan pertama yaitu membentuk kelopak bunga menggunakan kawat bulu, kemudian dilakukan bagian daun dan batang. Setelah semuanya sebagian selesai, bunga dirangkai menjadi satu kesatuan. Nah, tahapan berikutnya adalah proses warping menggunakan kertas buket single, kemudian ditambahkan pita sebagai hiasan agar tampilan elegan. Terakhir, dilakukan pengecekan hasil akhir sehingga buket terlihat rapi, profesional, dan juga siap dipasarkan. Nah, untuk contoh produk dari gantungan kunci yaitu ini dia dari cermin ya teman-teman. Sedangkan untuk single bouquet tulip yaitu seperti ini. Teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang langkah-langkahnya. Nah, sekarang agar usaha terus berkembang, variasi produk menjadi hal yang sangat penting, di mana kita dapat membuat berbagai karakter baru, mengkombinasikan warna yang berbeda, mampu mengikuti tren yang sedang populer, dan juga semakin banyak pilihan desain yang ditawarkan, maka semakin luas target pasar yang dapat dijangkau. Nah, inovasi yang terus dilakukan juga membantu meningkatkan daya saing produk dibandingkan produk sejenisnya. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan membahas tentang strategi penetapan harga, di mana dalam menjalankan sebuah usaha, menentukan harga jual merupakan langkah yang sangat penting, sehingga harga jual tidak boleh ditentukan secara asal. Perlu perhitungan dilakukan berdasarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, kemudian ditambahkan dengan keuntungan atau margin yang diinginkan. Nah, setelah perhitungan tersebut dikenal sebagai harga pokok penjualan atau HPP, dengan menggunakan HPP, pelaku usaha dapat menentukan harga jual yang memberikan keuntungan namun tetap kompetitif di pasaran. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kreativitas mampu mengubah bahan sederhana menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Melalui kegiatan membuat gantungan kunci dan juga buket bunga dari kawat bulu, kita tidak hanya belajar membuat kerajinan, tetapi juga belajar tentang kreativitas. Tetapi kita belajar juga tentang kreativitas, inovasi, strategi pemasaran, hingga dasar-dasar kewirausahaan. Nah, semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan berani memulai usaha dari hal-hal sederhana. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.